ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhanlah tempat pelindungan bagi orang-orang yang dalam kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu, percaya kepadamu. Sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan dan pujilah namanya yang kudus. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami ada di tempat ini untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Untuk mengagungkan kedahsyatan-Mu, keperkasaan-Mu. Engkau yang sudah menyatakan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan kami siap Tuhan memuji, memuliakan Engkau. Dan biarlah Tuhan ibadah kami hari ini boleh jadi karena kuasa dan berkat-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami. Sekali lagi Tuhan, kami percaya ibadah hari ini Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memimpin. Setiap kami umat-Mu merasakan kuasa-Mu, merasakan lawatan-Mu Tuhan. Ketika kami menyembah, ketika kami memuji Engkau, kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau tabiskan ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah ibadah kami boleh jadi karena berkat kuasa-Mu, berkat dari Allah yang adalah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Roh-Nya yang kudus, yang memimpin dan mengurapi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalomnya, siap bersorak-sorai Tuhan. Mari kita semua untuk bangkit. Kita mau tinggikan nama Tuhan karena Dialah Dia satu-satunya yang kita lakukan. Bye.
Tuhan, kami tahu amanat agung Tuhan yang Tuhan berikan buat kami adalah suatu perintah yang sangat penting. Engkau memberikan teladan betapa Engkau mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat, sehingga Engkau mati dan bangkit, dan Engkau rindu semua manusia diselamatkan. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini. Itu semua karena karya agung Tuhan atas hidup kami yang sudah menyelamatkan kami. Tapi juga kami rindu Tuhan, kami juga boleh meneladani apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan, untuk Engkau memakai kami menjadi alat-Mu, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang boleh dibawa dan dipersembahkan buat Engkau. Tuhan, kami siap hari ini mendengarkan firman-Mu. Mari berfirmanlah Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan mengajar kami, menuntun kami, memberikan dorongan motivasi kami, dan bahkan memulihkan setiap kami. Kami siap diberkati. Kuasa Roh-Mu, urapan-Mu turun atas kami. Hari ini Tuhan, pewahyuan Tuhan nyatakan buat kami, sehingga ketika kami membaca, kami mendengar, kami diteguhkan, kami dikuatkan lewat setiap firman-Mu. Pengurapan Tuhan khusus atas hamba-Mu. Kami percaya hari ini berkat-Mu dicurahkan lewat firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Hari ini kita bersyukur sekali karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saudara, tema kita hari ini seperti apa yang menjadi tema nasional kita. Bagaimana kita mengalami multiplikasi kasih karunia, itu yang pertama, lalu multiplikasi jiwa-jiwa, dan ucapan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita akan masuk di bagian yang kedua, yaitu bagaimana kita mengalami multiplikasi jiwa-jiwa. Tema kita hari ini adalah kunci untuk mengalami multiplikasi jiwa-jiwa. Saudara, bagaimana multiplikasi jiwa-jiwa itu bisa terjadi? Saudara dikasih Tuhan, hal yang pertama untuk kita bisa mengalami multiplikasi jiwa-jiwa adalah berdoa. Katakan berdoa. Saudara, saya percaya semua kita rindu untuk ada jiwa-jiwa dipersembahkan bagi Tuhan. Sama seperti apa yang Yesus sudah nyatakan. Sebelum dia naik ke surga, dia memberikan amanat agung. Matius 28, untuk kita pergi dan memberitakan Injil. Saudara kasih Tuhan, karena Yesus mau ada banyak orang boleh dipersembahkan untuk dibawa, untuk percaya dan mengenal Tuhan. Saudara, dan ternyata untuk kita bisa mengalami multiplikasi jiwa-jiwa, yang pertama adalah berdoa. Saudara dikasih Tuhan, orang bisa percaya. Kenapa kita perlu berdoa? Saudara, orang bisa percaya kepada Yesus itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Betul? Bukan karena pemberitaan kita. Itu memang bagian, kita ada tugas untuk menyampaikan. Tetapi kalau Roh Kudus tidak bekerja, membuat hati orang terbuka dan percaya, kita tidak mungkin bisa. Artinya saudaraku, ada bagian di mana kita perlu mengandalkan Tuhan dalam doa-doa kita. Artinya begini, kalau kita ingin menjadi berkat, apalagi kita yang terlibat dalam pelayanan misi, kalau kita tidak menempatkan doa menjadi sesuatu yang sangat penting, itu perlu dipertanyakan. Karena sekali lagi, untuk kita bisa mengalami multiplikasi jiwa-jiwa, kita perlu berdoa. Karena untuk orang percaya, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Saudara, mari kita akan lihat 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun, tolong garis bawahi,
tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tidak mungkin orang yang digerakkan Roh Kudus lalu dia mengutuki Yesus. Karena Roh Kudus orang bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Makanya untuk kita mengalami multiplikasi jiwa-jiwa sama seperti kita sudah dapatkan bagaimana kunci mengalami multiplikasi kasih karunia, yaitu yang pertama juga berdoa, betul? Ternyata doa itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita mengalami multiplikasi. Dan hari ini kita lihat bahwa doa adalah kunci untuk kita mengalami jiwa-jiwa yang dilipat gandakan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada ilah zaman yang membutakan orang. Kita tahu saudaraku, kenapa kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita perlu berdoa. Karena ternyata yang kita hadapi itu bukan darah dan daging. Yang kita hadapi adalah penguasa-penguasa di udara. Ada ilah zaman, yaitu zaman ini yang membutakan orang. Mari kita akan lihat 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan mengatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Dan dikatakan sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kenapa kita perlu berdoa? Karena tantangan kita bukan darah dan daging, tapi tantangan kita adalah penguasa-penguasa di udara. Dan kalau kita melihat ada ilah zaman ini yang membutakan banyak orang sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil itu. Mereka nggak bisa melihat bahwa ada berita sukacita, Yesus yang mati dan bangkit dan mau menyelamatkan manusia. Saudara yang kasih Tuhan, itulah sebabnya ada bagian di mana kita mau dengan doa kita. Di situ Tuhan berkuasa menghancurkan setiap ilah-ilah zaman ini yang membutakan. Dikatakan pikiran, sebenarnya bukan hanya pikiran, hatinya juga dibutakan. Hati dan pikirannya dibutakan. Mau disampaikan tentang hal yang baik pun mereka tidak mengerti. Kenapa? Karena ada ilah zaman ini yang mencoba membutakan mereka sehingga mereka tidak melihat kebenaran yang sejati, yaitu di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, dibutuhkan kuasa Allah untuk menghancurkan semua penghalang untuk orang bisa bertobat. Saya yakin kita semua punya pengalaman, tidak mudah orang bisa percaya, betul? Tidak mudah orang bisa bertobat. Mungkin kita sedang mendoakan keluarga kita. Saya juga punya keluarga dari istri saya yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, kami terus berdoa. Dan tidak mudah untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada penghalang-penghalang sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Dan dibutuhkan kuasa Allah. Dan kalau kita tahu, kalau kita membutuhkan kuasa Allah, itu sebabnya kalau kita ingin mengalami multiplikasi jiwa-jiwa, kita harus berdoa. Karena doa itu artinya kita mau kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, 2 Korintus 10 ayat 4 mengatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Jangan berpikir, memang betul kita perlu belajar cara bagaimana membangun hubungan dengan orang. Strategi-strategi dalam pelayanan. Tapi ternyata itu tidak cukup. Saudara dikasih Tuhan, karena senjata yang kami gunakan bukanlah senjata duniawi, tetapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Katakan kuasa Allah. Yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Tidak mudah saudaraku. Kami bersama Pak Oh pergi ke Bangka dalam pelayanan di sana. Pas hari itu ada acara yang begitu luar biasa di sana, dikenal, dibangun perahu besar. Iya, dan itu tradisi yang dilakukan di sana dan tidak mudah saudaraku. Mereka
merasa itu yang luar biasa. Ketika kami ada di sana bersama Pak Oh, kami berdoa, kami menangis melihat, wah ada banyak orang yang tinggal tunggu untuk mengalami kebinasaan. Karena apa? Mata mereka dibutakan, ada benteng-benteng yang menutupi mereka. Dan tidak ada cara yang lain kalau kita ingin mengalami multiplikasi jiwa-jiwa. Kita perlu mengandalkan kuasa Tuhan. Senjata yang kita pakai bukan senjata yang lain, tapi dengan berdoa kita tahu kuasa Allah dinyatakan. Saudara dikasih Tuhan, 2 Korintus 10 ayat 5 mengatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Tidak mudah, ada banyak dengan kesombongan manusia. Itu menjadi penghalang. Dan untuk bisa menghancurkan keangkuhan manusia, itu perlu kuasa Tuhan, perlu jamahan Tuhan, perlu belas kasihan Tuhan. Dan untuk itu perlu kita ambil bagian dengan apa? Berdoa. Ketika kita berdoa, kita tahu di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Setiap kubu-kubu dipatahkan, setiap siasat manusia, keangkuhan manusia dihancurkan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara dikasih Tuhan, untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya percaya dengan kita berdoa di situ, kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara dikasih Tuhan, ini yang Tuhan mau. Saya tahu kalau tahun ini tema ini menjadi bahagian hidup kita. Saya percaya ini bukan sekedar tema yang biasa, tapi ini perkataan nubuatan buat GKRI di seluruh Indonesia dan GKRI Berea. Kita mau ada multiplikasi jiwa-jiwa terjadi di tempat ini. Dan tidak ada cara yang lain kalau kita ingin mengalami multiplikasi jiwa-jiwa. Kita harus berikan waktu kita berdoa. Dan berdoa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena itu menjadi kunci pertama terjadinya multiplikasi jiwa-jiwa. Karena kita boleh melihat ketika kita berdoa, kuasa Tuhan dinyatakan. Rasul Paulus, seorang penginjil hebat yang menjadi teladan buat kita, juga mengakui kuasa doa dan penginjilan. Saudara, Rasul Paulus mengakui kuasa doa dan penginjilan. Kita baca Kolose 4 ayat yang ketiga. Dikatakan apa? Berdoalah jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Rasul Paulus dia berkata, menyampaikan kepada jemaat di Kolose, berdoa jugalah untuk kami. Paulus menyadari bahwa doa dan penginjilan tidak dapat dipisahkan. Ketika kita berdoa, di situ Allah bekerja membuka pintu untuk pemberitaan Injil. Sebelum kita melayani Tuhan, sebelum kita menyampaikan Injil, saya percaya ketika kita berdoa, Tuhan lebih dulu hadir di sana. Tuhan lebih dulu menyatakan kuasanya di sana. Membuka pintu-pintu yang tertutup, membuka setiap benteng-benteng kubu yang dipasang oleh ilah zaman ini. Dan saya percaya kuasa Tuhan lebih dahsyat dari apapun juga. Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus menyadari tidak mudah, tapi Paulus tahu dengan jemaat Kolose berdoa, Paulus yakin bahwa pintu-pintu akan dibukakan. Sehingga ketika Paulus melayani dan memberitakan Injil, ada banyak orang boleh membuka hatinya dan percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Bukan hanya itu, 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang pertama dikatakan apa? Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Saya percaya kalau kita berdoa, saudara yang kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Makanya saudaraku, kenapa para rasul dia memilih para diaken? Ada dalam kisah para rasul ada 7 yang dipilih, betul? Supaya apa? Supaya para rasul betul-betul memfokuskan untuk mempersiapkan firman Tuhan dan berdoa. Karena ternyata para rasul tahu persis, kalau sibuk ngurusin sosial, diakonia, waktunya habis, gak ada waktu buat
Para rasul untuk apa? Untuk fokus mempersiapkan firman Tuhan. Lalu apa? Berdoa. Karena ternyata firman Tuhan dan doa itu tidak dapat dipisahkan. Ketika kita berdoa, saya percaya firman Tuhan yang disampaikan itu bukan sekedar kata-kata biasa. Tapi saya percaya firman Tuhan yang akan disampaikan tidak akan kembali dengan kosong. Dia akan pergi dan akan bekerja dan menyatakan apa yang difirmankannya. Itu terjadi. Lewat doa dikatakan akan ada kemajuan. Dan Tuhan dimuliakan. Saya percaya saudaraku dengan doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Saya percaya doa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Akan terjadi perkembangan. Setiap firman yang disampaikan, setiap Injil yang disampaikan tidak pernah sia-sia. Akan terjadi kemajuan. Memang tidak mudah. Tapi percayalah waktu Tuhan itu waktu yang tepat. Dan cara Tuhan itu pasti cara yang terbaik. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang bisa kita lihat. Bagaimana Rasul Paulus ingin memberikan teladan buat kita. Bahwa untuk orang bisa percaya itu bukan karena kehebatan kita. Tapi karena kuasa Tuhan. Karena pekerjaan Roh Kudus. Sehingga orang berkata, dia Tuhan. Kalau bisa nyanyikan pujian. Saya ingat lagu itu. Main G. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Mari sekali lagi katakan dengan iman. Kita berkatakan dengan iman bahwa Dialah Tuhan. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Yesus yang sudah mati dan bangkit. Dan diberikan satu pengharapan buat kita. Dari maut, sebab Dia Tuhan. Ini doa kita, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Saudara, saya percaya ini doa rinduan kita. Bukan hanya kita yang menikmati anugerah keselamatan, tapi ada banyak orang-orang di seluruh kita. Kita yang hari ini mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Mereka terbuka hatinya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau ada umat Tuhan, gereja yang berdoa. Saya percaya doa itu kunci terjadinya pertambahan, multiplikasi jiwa-jiwa yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan. Karena ketika berdoa di situ kuasa Tuhan bekerja, membuka pintu-pintu yang tertutup, sehingga apa yang kita sampaikan itu akan jatuh di hati yang subur dan akan bertumbuh dan berbuah-buah. Setiap firman yang kita sampaikan tidak pernah sia-sia. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang pertama, bagaimana multiplikasi jiwa-jiwa bisa terjadi, yaitu berdoa. Yang kedua, bagaimana multiplikasi jiwa-jiwa bisa terjadi, yaitu tidak ada yang lain, berdoa. Yang kedua, ya jelas beritakan Injil. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya
jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika mereka tidak ada yang memberitakannya? Saudara lihat, ayat ini sangat berhubungan sekali. Bagaimana orang bisa berseru berkata Yesus Tuhan? Tidak mungkin kita bisa berkata Yesus Tuhan kalau kita nggak percaya, betul? Bisa nggak orang bisa berkata, oh Yesus Tuhan, kalau dia nggak percaya? Tidak bisa. Karena sekali lagi, untuk orang bisa mengatakan Yesus Tuhan, itu anugerah, itu adalah anugerah yang luar biasa, betul? Betul ya? Ketika ada orang berkata, ya saya percaya bahwa Yesus Tuhan, itu karena mereka percaya. Saudara kasih Tuhan, bagaimana orang bisa percaya dikatakan, dapat percaya kalau tidak mendengar. Ingat, iman itu timbul dari pendengaran, betul? Betul? Ketika mereka bisa percaya itu kenapa? Karena mereka mendengar. Saudara bisa hari ini kita pulang dengan iman. Kenapa? Karena kita mendengar firman Tuhan. Saya percaya ketika kita mendengar firman Tuhan, iman kita dikuatkan. Iman kita dibangkitkan. Karena yang kita dengar itu bukan perkataan biasa. Ini firman Tuhan. Firman yang menghidupkan, firman yang menciptakan. Kenapa? Segala sesuatu terjadi karena firman. Berfirmanlah makanya semuanya jadi. Artinya saudaraku ada kuasa dalam firman Tuhan. Dan bagaimana orang bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya. Bukan hanya berdoa, tapi paling tidak untuk mengalami multiplikasi jiwa-jiwa. Kita perlu harus beritakan Injil, tidak ada cara yang lain. Setiap orang percaya harus mau, harus berani untuk apa? Untuk menyampaikan kabar sukacita, memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, percaya dan memberitakan Injil tidak dapat dipisahkan. Saudara, Markus 16 ayat 15 sampai 16, firman Tuhan berkata apa? Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lihat saudaraku, kalau kita baca ayat ini, ada hubungannya, tidak dapat dipisahkan. Pergilah ke seluruh dunia, lalu beritakanlah Injil. Bahkan dalam bagian ini, kitab Markus, Tuhan memberikan pesannya begini, segala makhluk. Saya nggak tahu makhluk apa saja, tapi poinnya setiap makhluk harus diberitakan Injil. Dan untuk orang bisa percaya, siapa yang percaya, baru ketika beritakan Injil, ayat 16 katakan, siapa yang percaya? Ayat 16 tidak mungkin bisa terjadi ada yang percaya kalau tidak ada pemberitaan Injil. Artinya ayat 15 dan 16 ini sangat berkaitan. Tidak mungkin ada orang dibaptis kalau tidak percaya. Tidak mungkin orang bisa percaya kalau tidak diberitakan Injil. Dibaptis, percaya, diselamatkan. Itu karena apa? Karena ada orang-orang, ada gereja Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang siap bukan hanya berdoa saja, tapi memberitakan Injil. Saudara yang dikasih Tuhan, selain doa, saya tulis di situ, selain doa yang menghasilkan pelayanan mujizat, saya percaya doa itu banyak. Kalau kita berdoa, itu kunci dalam segala sesuatu, betul? Kalau saudara ingin mujizat, tidak ada cara yang lain yang berdoa, betul? Betul? Doa itu luar biasa. Saudara yang mau apapun hari ini, saya dengar keluarga dari Pak Jonde ada yang mau ujian ya, UTBK. Mengutamakan Tuhan, berdoa, saya percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Doa itu dahsyat. Saudara yang sakit, saya percaya Pak Cevi luar biasa, Ibu Paulina melewati operasi. Saya percaya karena kuasa doa bisa berjalan dengan baik. Semua kita di tempat ini, kita tahu bahwa doa itu dahsyat. Doa itu dasar buat kita sebagai orang percaya untuk mengalami pelayanan mujizat, betul? Ada banyak hal, tetapi saudaraku, selain doa, pemberitaan Injil adalah kunci terjadinya multiplikasi jiwa-jiwa. Saudara ketika berdoa pun terjadi multiplikasi, kenapa? Tuhan bisa buka
Bukakan pintu-pintu berkat Tuhan, pintu-pintu untuk pemberitaan Injil. Benteng-benteng dirobohkan, siasat iblis dihancurkan. Tapi ada hal yang lain di mana Alkitab katakan dengan memberitakan Injil. Mari kita akan baca saudaraku, Kisah pasal 2 ayat yang ke-41. Kisah 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 jiwa. Ini multiplikasi dalam satu hari, betul? Betul? Ini yang namanya multiplikasi. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menerima perkataan. Tidak mungkin ada orang yang menerima perkataan kalau nggak ada orang yang menyampaikan. Artinya ada kuasa ketika kita memberitakan, itu tidak pernah sia-sia. Apalagi ketika kita menyampaikan didasari dengan doa. Saya percaya tidak pernah ada yang sia-sia. Saudara, ketika orang-orang itu menerima perkataannya itu, ada orang yang menyampaikan. Kalau kita melihat ayat ini adalah kisah ketika Petrus yang pernah gagal lalu diubahkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dan dia berani memberitakan Injil. Ketika dia berkhotbah, dikatakan 3.000 orang percaya dan dibaptis. Terjadi multiplikasi. Kenapa? Karena ada orang, yaitu Petrus, yang mau memberitakan Injil. Saudara, bukan hanya itu, Kisah 4 ayat 4 mengatakan apa? Kisah 4 ayat yang keempat. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Itu baru yang laki-laki. Artinya begini, ketika firman disampaikan, ketika ada orang yang mengajarkan firman Tuhan, saya yakin tidak pernah sia-sia. Yang penting tugas kita, sampaikan saja firman. Sampaikan berita sukacita itu. Dan ketika mereka mendengar ajaran itu, dikatakan banyak mereka yang menjadi percaya. Karena percayalah, firman yang kita sampaikan itu bukan kata-kata manusia, tapi ini adalah perkataan Tuhan. Firman berkuasa, memulihkan, menyelamatkan, mengubah. Dan dikatakan ketika firman Tuhan diajarkan kepada mereka, dikatakan banyak dari mereka menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Oh, kalau semua jemaat di tempat ini bersaksi, satu orang menyampaikan Injil, memberitakan Injil kepada siapapun juga, saya yakin itu dahsyat. Boleh saja yang laki-laki melayani yang laki-laki, yang perempuan melayani yang perempuan. Dan saya yakin ketika kita bawa itu dalam doa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukan hanya itu saudaraku, dalam Kisah 6 ayat yang ke-7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ketika ada pemberitaan Injil, ketika ada firman Tuhan disampaikan, dikatakan apa? Ada terjadi multiplikasi. Ketika firman Allah makin tersebar, saya bersyukur saudaraku, pandemi COVID-19 memberikan satu sejarah baru bagi gereja Tuhan. Bahwa firman Tuhan disampaikan di mana-mana. Melalui online, semua orang bisa mendengar kabar sukacita itu. Semuanya terbuka dan saya percaya apa yang disampaikan itu tidak pernah sia-sia. Setiap firman yang ditaburkan, setiap firman yang disampaikan akan bekerja dengan dahsyat. Dan saya yakin akan ada waktunya penuaian jiwa terjadi. Karena firman Tuhan makin tersebar di berbagai pelosok. Saudara, saya ingat betul dulu Ketua Umum Sinode setiap malam dia berdoa. Dan saya lihat yang mengikuti doa itu, wow, luar biasa banyak. Dan bukan hanya berdoa, dalam doa firman Tuhan selalu disampaikan. Dan saya yakin setiap firman yang disampaikan itu tidak pernah sia-sia. Apalagi dengan doa-doa yang dinaikkan. Dan saya yakin firman Tuhan akan makin tersebar. Dan akan banyak pertambahan multiplikasi jiwa-jiwa terjadi
dalam setiap pelayanan kita. Saya percaya juga di tempat ini, saya yakin kalau ini disampaikan, GKRI Berea adalah bagian di mana kita ingin menggenapi apa yang disampaikan pemimpin kita. Yaitu akan terjadi tahun multiplikasi, bukan hanya kasih karunia, tapi multiplikasi jiwa-jiwa terjadi di tempat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya itu dikatakan Kisah 11 ayat 20 sampai 21 dikatakan apa? Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Saudara lihat, kalau kita melihat kisah sejarah gereja, ada orang-orang di antara mereka, orang Siprus, orang Kirene, yang mengambil respon untuk apa? Untuk bukan hanya berdoa, tapi dikatakan mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani. Dan dikatakan, saudaraku, banyak di antara mereka karena tangan Tuhan. Lihat, tolong garis bawahi. Saya percaya kalau kita memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, tangan Tuhan menyertai kita. Kita enggak sendiri. Alkitab mengatakan, Matius 28, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ada kuasa yang menyertai kita. Ada kuasa yang dahsyat ketika kita memberitakan Injil. Dan saya percaya tidak pernah sia-sia. Saya bersyukur sekali karena Tuhan bawa saya ada di pelayanan yang terus rindu untuk boleh meresponi apa yang menjadi rancangan Tuhan. Tuhan percayakan saya ada di PGLI, Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil di Jawa Barat, yang punya moto bersekutu untuk memberitakan Injil. Tolong doakan hari Senin besok tanggal 19, seminar Paskah yang mengambil tema inti Injil Yesus Kristus dan kisah para rasul yang kita imani dan teruskan. Kita sudah dapat, hari ini kita imani, tidak hanya imani kita perlu teruskan. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, artinya begini, Tuhan mau kalau kita ingin mengalami multiplikasi jiwa-jiwa, saya percaya dengan kita berdoa dan kita mau meresponi untuk memberitakan Injil seperti pujian tadi mengatakan, Tuhan ini tugas. Jangan berkata seperti ini yang dipelesetkan, ini aku, utuslah dia. Enggak ada di Alkitab. Yesaya mengatakan apa? Ini aku, utuslah. Amin. Sering saya mendengar, udahlah Pak Beni, saya berdoa aja. Masih mending kalau berdoa aja. Biasanya itu alasan gak mau pergi, betul? Padahal gak berdoa, saudaraku. Kita harus berdoa, karena berdoa itu penting. Tapi tidak hanya berdoa, kita harus siap diutus. Untuk apa? Kemanapun. Mungkin itu adalah keluarga kita, mungkin teman kita, sahabat kita, siapapun. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Sampaikan Injil, sampai mereka mendengar. Dan percayalah, Roh Kudus akan bekerja. Sehingga membuat hati mereka percaya dan bertobat. Dan dipersembahkan bagi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara jangan pernah takut untuk memberitakan Injil. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah takut. Kenapa? Karena sebenarnya kita sedang menyampaikan. Saya percaya begini, Injil itu enggak, berita Injil, berita sukacita itu enggak pernah ditolak. Yang ditolak biasanya manusianya. Tapi beritanya enggak ditolak, percaya saja, yakin. Makanya kita perlu membangun hubungan dekat supaya apa? Supaya kita enggak ditolak. Kalau kita sudah dekat, mau ngomong apapun, mereka siap dengar. Karena yang kita sampaikan, berita yang baik, berita sukacita. Berita yang membawa mereka menikmati keselamatan, kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, ayo kita harus turun gunung, kata yang dipakai. Kalau Pak Os dan saya sering naik gunung, saya hari ini mau mengajarkan kita konsep yang lain. Kita enggak boleh naik gunung terus dan tinggal di gunung terus, Pak. Kita harus turun gunung, katakan turun gunung. Apa maksudnya? Jangan menjadi orang Kristen yang percaya, yang egois atau asik di dalam menikmati Tuhan dan mengalami Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Markus 9 ayat 5, bagian terakhir dari firman Tuhan hari ini. Kita tahu suatu saat Yesus mengajak ketiga muridnya yang paling dekat
Petrus, Yohanes dan Yakobus. Naik ke gunung. Lalu ketika mereka naik, mereka melihat Yesus dalam kemuliaan. Mereka melihat bahwa ada Yesus, ada Musa dan Elia. Dan Petrus berkata, aduh indah sekali tempat ini. Sampai akhirnya Petrus memberikan usul, baiklah kita dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau Tuhan, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia. Sepertinya bagus, tapi ternyata rancangan Petrus tidak disetujui oleh Tuhan. Ada banyak kita banyak gereja, kita merasa aduh enak sekali dalam hadirat Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan, kita sering bersekutu. Padahal saudaraku, saya yakin kalau kita semakin mendekat dengan hati Tuhan, kita semakin dekat melekat bersekutu dengan Tuhan. Setiap kita melihat denyut jantung hati Tuhan, saya percaya setiap denyut jantung hati Tuhan adalah jiwa-jiwa, bukan yang lain. Ketika kita mengalami lawatan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, kita nggak perlu egois, aduh saya ingin terus menikmati. Ada banyak gereja puas dengan menikmati. Mungkin semua menikmati tapi lupa ada tugas yang penting, yaitu apa? Kita berdoa tapi kita juga harus siap pergi dan memberitakan Injil. Sampai setiap lutut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita harus turun gunung. Untuk apa turun gunung? Untuk kita siap memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan kepada siapapun yang mendengar, yang ada di sekitar kita. Mungkin itu teman, sahabat, keluarga, siapapun. Setiap ada kesempatan, setiap kita bertemu, itu adalah kesempatan yang baik untuk kita menyampaikan berita yang penting, yang sangat penting, bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah ini boleh menjadi satu kebenaran yang memotivasi kita. Saya yakin satu saat ketika kita menghadap Tuhan, akan ada satu pertanyaan yang Tuhan sampaikan buat kita. Sudahkah kita menyampaikan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Mungkin dimulai dari yang terdekat. Kita tidak hanya puas berkata saya orang Kristen yang sudah lama, saya sudah melayani Tuhan. Tapi Tuhan mau, mari kita mau berkata, Tuhan ini kami, utus kami Tuhan. Tidak perlu jauh-jauh seperti hambanya Pak Oh dari Korea ada di Indonesia. Tapi kita mau, dimanapun Tuhan bawa, itu adalah ujung dunia kita. Untuk kita boleh menyampaikan berita yang baik, berita sukacita. Yesus adalah Tuhan. Mari kita berdoa. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang kasih Bapa, mereka yang mereka tersesat hati kami seperti katakan berikan pada kami, berikan. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam, mereka yang tersesat hati kami seperti hati-Mu Yesus. Katakan Tuhan ini tugas kami, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami
Tuhan gak bertanya sudah berapa lama kita menjadi umat Tuhan. Sudah berapa besar mujizat dan berkat yang kita terima. Tapi yang Tuhan tanyakan, sudahkah kita mulai berdoa untuk supaya pintu-pintu untuk pemberitaan ini terbuka? Sudahkah kita memberikan waktu kita untuk berdoa, untuk terjadinya multiplikasi jiwa-jiwa di tengah-tengah hidup kita, di sekitar kita? Mungkin itu keluarga kita, mungkin itu teman-teman kita. Mulailah dengan doa-doa kita, karena saya percaya doa bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada kuasa dalam doa, karena yang kita hadapi bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Ilah zaman ini yang membutakan banyak orang. Saya percaya ketika gereja Tuhan sepakat, kita menjadi rumah doa, kita tahu akan ada banyak umat yang datang kepada Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan biarlah kita mau meresponi, berkata Tuhan, ini tugas kami Tuhan. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, dimanapun kau bisa jadi berkat. Lewat hidupmu, lewat keteladaanmu, lewat apapun, biarkan engkau menjadi surat Kristus yang dibaca orang. Dan orang boleh mempermuliakan nama Tuhan lewat hidupmu. Itu juga bagian daripada pemberitaan kita. Sampai seluruh bumi dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan. Saudara yang rindu mengambil respon ini, kebenaran firman Tuhan hari ini, mari nyanyikan pujian ini. Ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Berikan padaku hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang mengenal kasih. Berikan hati kami seperti hatimu Yesus. Katakan Tuhan, ini tugas kami. Beri kiranya bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan. Itu yang ku ingin. Mari katakan Tuhan, ini tugas kami. Haleluya. Beri kiranya bagi roh yang rela melayani dan menyenangkan. Tuhan itu yang mulia dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang mulia dan menyenangkan. Itu yang mulia. Tuhan, kami bersyukur untuk pesan Tuhan lewat firman-Mu hari ini yang sungguh mengajar, mendorong, memotivasi kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi amanat agung-Mu, apa yang menjadi kehendak dan perintah-Mu buat setiap kami. Kami rindu Tuhan, di tengah-tengah kami terjadi multiplikasi jiwa-jiwa, ada pertambahan jiwa, karena ada doa-doa yang kami naikkan, ada hati, ada ketaatan di tengah-tengah kami untuk kami siap lutut, untuk kami boleh menyampaikan, memberitakan kabar sukacita itu. Walaupun mungkin kami sangat sederhana, tapi kami tahu apapun yang kami sampaikan, ketika kami dasari di mana kuasa Tuhan bekerja, kami tahu itu tidak pernah sia-sia. Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara untuk menyelamatkan banyak orang lewat hidup kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu meneguhkan dan mendorong kami untuk kami semakin melihat dan mengalami multiplikasi terjadi di dalam dan melalui kami. Kami terima firman,
Di dalam nama Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya umat Tuhan yang ada di gereja maupun umat Tuhan yang ada di rumah diberkati Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Mari saya mengajak setiap kita yang diberkati, beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang luar biasa dan boleh menjadi berkat buat setiap pribadi kita yang mendengarkannya. Kita diingatkan kembali untuk kita senantiasa berdoa dan terus menceritakan kebaikan Tuhan, memberitakan Injil agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Ya. Kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, saat ini juga umat Tuhan di tempat ini maupun umat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara daring diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perlu diketahui jemaat bahwa pada saat pagi hari ini kolektan kita akan adakan 2 kali. Yang pertama kita diperuntukkan untuk kegiatan operasional gereja, dan yang kedua kita akan berikan persembahan kita untuk membantu saudara-saudara kita umat Tuhan khususnya yang ada di NTT dan NTB dan daerah sekitarnya, di mana kita mendengar 2 minggu yang lalu daerah tersebut dilanda banjir bandang yang kalau kita secara manusia cukup dahsyat. Banyak jiwa-jiwa terdampak dan saat ini mereka terpaksa untuk berada di pengungsian. Dengan persembahan yang sebentar Bapak Ibu berikan, kiranya itu semua boleh mendatangkan kebaikan, boleh mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya. Mari saya akan mengajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang dahsyat luar biasa yang boleh kami terima Tuhan. Kami boleh sama-sama diingatkan kembali untuk kami selalu berdoa dan selalu memberitakan kabar kesukaan itu Tuhan. Dimanapun kami berada kepada siapapun Tuhan, agar hormat kemuliaan nama Engkau, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Berkati hamba-Mu gembala kami yang boleh menyampaikan kebenaran firman. Kiranya Tuhan pakai lebih hari lebih dahsyat lagi Tuhan. Melalui pelayanan yang dilakukannya banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Berkati juga istri dan kedua anaknya, berkati rumah tangganya Tuhan. Tingkap-tingkap di langit terbuka memberkati rumah tangga gembala kami Tuhan. Dan keluarga gembala kami boleh menjadi teladan khususnya bagi kami jemaat-Mu, umat-Mu di GKI Daerah. Terima kasih Tuhan, sebentar umat-Mu akan memberikan persembahan. Ini persembahan kami, kiranya Engkau berkenan untuk setiap persembahan yang boleh kami berikan. Terlebih khusus saat ini juga Tuhan, kami diberi kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan untuk saudara-saudara kami yang ada di NTB, NTT, dan daerah sekitarnya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh memberkati saudara-saudara kami dan Kau dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberi berkata, amin. Ya, silakan kantong persembahan diedarkan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap jemaat yang boleh memberikan persembahan, baik itu berupa dana maupun barang-barang yang sekiranya nanti dibutuhkan buat umat Tuhan yang terdampak bencana. Biarlah semuanya itu boleh mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami juga membuka kesempatan, persembahan juga bisa diberikan melalui transfer rekening gereja di BCA dengan nomor rekening 37999999456. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari memberikan persembahan melalui rekening gereja, mohon dicantumkan di kolom berita
persembahan untuk NTT atau NTB. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang telah memberikan persembahan. Ya, kami akan mengumumkan sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini. Mari kita akan sama-sama dukung dalam doa. Hari Senin besok, seperti tadi Bapak Gembala sampaikan, Bapak Gembala sebagai Ketua PGLI Jawa Barat akan melalui lembaga PGLI akan melaksanakan seminar Paskah 2021, mengundang setiap jemaat boleh mengikutinya secara daring. Karena secara onsite saya mendengar itu kuota sudah penuh. Jadi setiap jemaat yang rindu mengikuti silahkan di YouTube PGLI ya, mengikuti seminar Paskah PGLI. Kita berdoa biar melalui seminar ini boleh memotivasi setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pribadi jemaat untuk tetap terus memberitakan kabar sukacita Injil kebenaran itu. Puji Tuhan. Ya. Kemudian hari Selasa, kegiatan gereja di tempat ini kita akan sama-sama mengadakan ibadah doa yang disertai dengan puasa, mengajak umat Tuhan sama-sama terlibat. Kita akan berdoa bersama-sama untuk tadi situasi dan kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kita akan berdoa buat setiap para pemimpin bangsa. Kita berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan GKRI se-Indonesia. Dan kita juga terus berdoa untuk proses vaksinasi lanjutan COVID-19 semuanya boleh mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Tuhan jagai seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia, agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Mengundang jemaat Tuhan yang bisa datang ke gereja, mari silakan datang ke gereja untuk sama-sama kita berdoa pada malam harinya dimulai pukul 7 malam dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku, memakai masker saat datang ke gereja, mencuci tangan terlebih dahulu, dan nanti ada petugas yang akan mengukur suhu tubuh kita dan kita tetap menjaga jarak saat ada di gedung gereja. Ya. Kemudian hari Jumat kita ada kegiatan ibadah kerabat, kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Mengundang juga jemaat sama-sama datang untuk kita sama-sama belajar lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Tema kerabat kali minggu ini adalah tentang pemuridan. Dan kita akan melanjutkan kembali materi yang disampaikan Bapak Gembala tentang pemuridan. Bagaimana kita menjadi seorang murid Kristus yang boleh menjadi dampak dan akhirnya kita bisa bermultiplikasi. Amin. Ya, dimulai pukul 7. Mengundang juga jemaat tetap yang bisa datang silahkan datang. Kemudian hari Sabtu ada ibadah kaum muda di B Generation di tempat ini dimulai pukul 6:30 malam. Ya, semua kegiatan gereja di tempat ini masih bisa diikuti baik secara onsite maupun online melalui Facebook Bapak Gembala kita Benyamin Lumondon. Demikian sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tambahan pengumuman untuk besok saudaraku, memang betul yang disampaikan Pak Hendra, kita ada acara seminar Paskah PGLI yang dengan tema inti berita Injil Kristus dan kisah para rasul yang kita imani dan teruskan, yang akan dilayani oleh pendeta Dr. Richard Moon dari Amerika, yang akan dilaksanakan baik secara onsite yang terbatas kuotanya. Kami batasi 70 orang untuk yang onsite tatap muka karena situasi kondisi, dan kuotanya udah penuh. Minta maaf karena ini adalah pengurus-pengurus PGLI Jawa Barat dan para pendeta, para pemimpin. Dan untuk yang online saudaraku lewat Zoom kami juga batasi 100. Jadi ada kesempatan masih saudaraku sampai coba nanti malam kita masih ada sekitar 60 sudah masuk, tinggal 40 kuotanya untuk Zoom. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mengikuti. Kita akan mengikuti lewat YouTube. Memang bedanya kalau Zoom bisa ada komunikasi dua arah, tapi YouTube bisa mendengarkan. Yang kita syukuri adalah saya mengucapkan terima kasih buat seluruh jemaat GKRI Berea yang dalam waktu singkat kita mempersembahkan pujian dan angklung yang
akan ditayangkan, kemarin dalam rekaman akan ditayangkan pada acara itu. Lagunya itu adalah Api Injil Terus Menyala. Jadi saudara nanti yang penasaran saudara bisa lihat langsung lewat online tayangan pujian dan angklung Jemaat GKRI Berea yang akan ditayangkan dan dilihat oleh banyak orang lewat YouTube, bahkan sampai Amerika dilihat. Jadi luar biasa dan lagunya luar biasa. Terima kasih untuk tim multimedia yang sudah dalam waktu singkat merekam dengan baik dan hasilnya kemarin 2 jam latihannya dan langsung direkam. Menurut saya itu luar biasa. Jadi terima kasih untuk rekan-rekan dan saya yakin karena tahun ini adalah tahun 50 tahun jubileum ulang tahun PGLI, kami akan adakan terus semacam seminar, simposium sampai nanti puncaknya simposium di Makassar dan ulang tahun perayaannya di bulan Juli di Kota Malang. Doakan supaya sesuai dengan moto kami, bersekutu untuk memberitakan Injil sampai seluruh Indonesia mendengar Injil dan diselamatkan. Itu menjadi doa kerinduan kita. Terima kasih untuk dukungan saudara semua dan saya percaya siang hari ini, pagi hari ini semua kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita mau bangkit diri bersama-sama. Saya mohon tetap dukung dalam doa untuk acara besok. Semuanya berjalan dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Bersyukur Tuhan untuk kekuatan-Mu pagi hari ini lewat ibadah kami dalam pujian penyembahan dalam firman-Mu. Sungguh kami boleh melihat kuasa lawatan-Mu terjadi nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami yang hadir, kami yang ada di tempat ini, kami mengalami berkat Tuhan, kami mengalami kuasa Tuhan. Bahkan terima kasih untuk semua yang melayani hari ini. Kami percaya apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Pelayanan kami sungguh menjadi pelayanan yang berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Kami terlalu percaya bahwa setiap rancangan-Mu, kehendak-Mu akan terus Kau genapi dalam hidup kami. Untuk kami siap menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Hari ini kami mau berdoa untuk acara besok Tuhan. Seminar Pasca PGLI Jawa Barat yang akan diadakan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang bekerja, semua acara dari awal sampai akhir semuanya diberkati oleh Tuhan, dan semua yang mengikuti dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu Pendeta Dr. Richard Moon yang dari Amerika akan menyampaikan, dan biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga sungguh kami dikuatkan, diteguhkan dan dimotivasi. Terima kasih Tuhan, tempat yang akan digunakan, semua peralatan, multimedia, bahkan sinyal, semuanya diurapi dan diberkati oleh Tuhan, sehingga tidak ada gangguan, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk saudara kami di tempat ini. Terima kasih untuk Ibu Paulina yang sudah melewati operasi Tuhan, dan kami percaya Tuhan sudah tolong, dan kami percaya pasca operasi ini Tuhan akan melanjutkan kasih setia-Mu sampai tuntas Tuhan, menolong Ibu Paulina, memulihkan, sehingga kembali menikmati kekuatan kesehatan dari Tuhan. Terima kasih. Berdoa juga untuk saudara kami Mas Fajri juga yang kami mendengar karena sakit, Tuhan juga jamah setiap umat-Mu di tempat ini dalam kelemahan-kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini kami juga berdoa untuk saudara kami
Gloria, Shalom, Tabita, Tiana, Tuhan kami berdoa yang hari ini akan mengikuti ujian UTBK Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika saudara kami ini mengandalkan Tuhan, Tuhan akan campur tangan. Dari tempat ini kami berdoa, Tuhan biarlah hikmat Tuhan menyertai saudara kami ini, sehingga boleh mengerjakan ujian dengan baik dalam berkat, dalam kuasa Tuhan. Ajarkan mereka dia mengandalkan Engkau dan yakin bahwa Tuhan punya rancangan masa depan yang indah bagi kehidupannya. Berkati keluarganya, berkati semua kami yang ada di tempat ini. Kami percaya, kami yakin bahwa kuasa-Mu nyata buat setiap kami. Untuk orang-orang tua kami juga Kau memberkati dimanapun mereka berada. Kami percaya mereka yang tidak bisa bersama-sama kami dalam ibadah secara onsite, kami tahu juga jemaat-Mu dimanapun mereka berada dilawat oleh Tuhan dan menikmati kasih setia Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa bangsa ini tetap dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Kami tahu bahwa bangsa ini ada di hati Tuhan. Dan kami percaya bahwa bangsa ini akan menikmati keselamatan dan penuh yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau arahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau ketika engkau duduk, diberkatilah ketika engkau berdiri, ketika engkau berjalan, ketika engkau keluar dan masuk, dalam engkau bekerja, dalam engkau kuliah sekolah. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau sentuh, dibuat berhasil karena Tuhan. Lumbung-lumbungmu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati oleh Tuhan, keluargamu diberkati oleh Tuhan, masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Kehidupan pelayananmu, kehidupan rohanimu, rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Dan engkau terus diberkati dan menjadi berkat. Kami terima setiap berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.